Selamat malam para pendengar, kembali lagi bersama saya Per di Suara Malam. Malam kali ini saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Kakak Adik. Cerita ini saya kutip dari @rat140217 dari Twitter tentunya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai cerita ini juga ada baiknya teman-teman menggunakan headset untuk memperjelas pendengaran dalam menyimak cerita ini. Baiklah, marilah kita simak ceritanya. Perempuan berusia 21 tahun itu mengalihkan pandangannya menatap langit-langit rumah. Helaan napasnya membuatku sempat berpikir untuk tidak jadi saja mengulik cerita itu darinya. Namun ketika kuusulkan agar berhenti, ia menggeleng. Kisah ini setidaknya bisa dijadikan pelajaran untuk pembaca cerita. Dan selain itu saya juga bisa menyampaikan beberapa hal yang tidak bisa saya katakan sebelumnya. Ucapnya pelan tapi terdengar tegas. Baik, silakan, balasku sambil menatap perempuan itu. Helaan napas beratnya kembali kudengar begitu ia akan melanjutkan cerita yang sempat terputus. Jadi kakak saya itu bekerja di sebuah toko yang menjual alat-alat tulis lengkap. Satu toko yang besar itu menjual alat-alat tulis khusus untuk pertanian untuk dijual kembali. Dan toko kedua yang lebih kecil menjual alat tulis eceran. Karyawan di kedua toko itu ada sekitar 6 orang. 3 toko besar dan 3 di toko kecil, tapi mereka ini memang diharuskan saling membantu jika salah satu toko kedatangan banyak pelanggan. Mereka membagi tugas dengan adil, yang laki-laki biasanya sekalian untuk mengantar barang ke tempat pembeli. 1 tahun lebih kakak saya bekerja di toko itu, dan semuanya berjalan normal dan lancar seperti biasa. Meski gajinya tidak begitu besar, hanya 30.000 per hari. Kakak saya cukup senang dengan pekerjaan itu. Ia juga sering bercerita kalau waktu istirahat di toko tersebut hanya 30 menit saja dan mereka makan siang pun tidak boleh ada yang keluar. Sehingga diharuskan untuk membawa bekal masing-masing selama jam kerja mereka juga tidak diperbolehkan duduk walaupun saat itu sepi pelanggan. Aku menyipitkan mata heran, tentu saja. Jadi kuat atau tidak harus tetap berdiri. Bagaimana kalau ada yang tidak tahan lalu pingsan? Aku bertanya. Mereka akan dikenakan potongan gaji. Mataku melotot mendengar itu. Sampai segitunya, mau bagaimana lagi? Mencari pekerjaan di zaman sekarang susah. Jadi kalau sudah dapat pekerjaan, enak atau tidak tetap harus dijalani. Aku menghela napas panjang, kemudian ia kembali melanjutkan ceritanya, hingga aku seakan terbawa masuk ke dalam cerita tersebut. Kenapa ya akhir-akhir ini kakak kalau pulang kerja langsung masuk ke dalam kamar? Tanya Tina pada ibunya. Kala itu Tina masih berusia 11 tahun. Wajarlah, namanya juga orang kerja kan, pasti capek dan langsung ingin istirahat kalau sudah sampai di rumah. Memangnya ada apa? Aneh saja rasanya karena kakak kan tipe orang yang selalu ngoceh mulutnya kalau lagi di rumah begini. Sejak akhir-akhir ini, Tina mulai curiga dengan perubahan sikap kakaknya tersebut. Entah apa yang terjadi sebenarnya. Pernah sekali waktu Tina mendengar kakaknya bicara dengan salah satu temannya yang datang ke rumah. Topik pembicaraan mereka saat itu seputar tentang ganti rugi atas kerugian toko yang katanya dibuat oleh kakak Tina. Tapi saat itu Tina belum pasti betul tentang apa yang mereka bicarakan selanjutnya karena ia sudah keburu dipanggil oleh ibunya. Hingga akhirnya Tina memberanikan diri bertanya langsung pada kakaknya ketika ia berdua di dalam rumah. Awalnya kakaknya sama kali tidak mau bercerita, namun ketika Tina membujuknya, sang kakak pun luluh juga lalu menceritakan masalah yang dia hadapi saat itu. Rupa-rupanya kakaknya dituduh mencuri uang dari hasil penjualan barang, dan jumlah uang itu tidaklah sedikit. Alhasil semua karyawan kedua toko itu mendapatkan pemotongan gaji untuk menapal semua kerugian toko. Kakak Tina mendapatkan perlakuan buruk dari karyawan lain dan ditekan untuk segera mengembalikan uang yang ia curi. Padahal kakak Tina ini sudah berkata jujur dalam pengakuannya itu, bahwa memang bukan dia yang mengambil uang tersebut. Memang dia yang terakhir kali pulang, namun ia sama sekali tidak pernah mengambil uang-uang itu. Tapi bos tidak percaya meski kakak Tina sudah mengusulkan agar masalah itu biar polisi saja yang menyelidiki, agar semuanya jelas. Tapi lagi-lagi usulnya ditolak dengan alasan buang-buang waktu jika lapor polisi, karena pencurinya sudah nyata di depan mata.
Lalu sekarang bagaimana kak? Tanya Tina ikut sedih mendengar cerita sang kakak. Aku tidak tahu, aku tidak punya uang sebanyak itu. Coba kakak bilang ke orang tua kita, masalah sebesar ini jangan ditanggung sendiri. Lebih baik kita selesaikan bersama, walaupun bukan kakak pencurinya. Tidak, jangan, aku tidak mau merepotkan mereka dalam masalahku. Aku akan coba selesaikan dengan caraku sendiri. Terima kasih sudah mau mendengarkan ceritaku. Berhari-hari telah berlalu, keadaan sepertinya tak juga membaik. Itu bisa dilihat dari raut wajah kakaknya yang selalu pulang larut malam dengan wajah yang tampak lesu. Kamu gak kerja hari ini? Tanya ibunya di depan kamar kakak. Hening tak ada jawaban. Tin, kemana kakakmu? Kok jam segini masih berkurung di dalam kamar? Mungkin gak enak badan, jawab Tina tanpa curiga. Hingga pukul 1 siang, sang kakak tak juga keluar dari dalam kamar, membuat si ibu dan adiknya segera mengecek, namun pintu kamar terkunci dari dalam. Sudah digedor-gedor tapi tak ada respon. Alhasil ketika adik laki-laki Tina yang baru pulang sekolah itu datang, ia langsung diminta untuk merusak pengunci pintu itu dari luar. Setelah pintu berhasil dibuka, alangkah terkejutnya sang ibu juga Tina dan adiknya melihat sang kakak yang sudah tak bernyawa dengan keadaan menggantung. Di lehernya terlilit seutas tali bekas tali jemuran. Teriakan histeris mereka membuat beberapa tetangga yang ada di sekitar langsung beralih menghampiri. Selama proses pengurusan jenazah, kakaknya yang gantung diri itu, Tina tampak tak tenang, begitu juga dengan ibunya sering tak sadarkan diri. Mata kakaknya saat akan dimandikan dan dikafani tampak membuka, bahkan kakinya pun tampak tegak. Konon kata orang tua dulu-dulu, bila mata jenazah tak tertutup rapat, itu pertanda kalau akan ada pihak keluarganya yang akan menyusul. Apalagi bila kakinya tegak seperti menapak sesuatu, itu tandanya akan ada yang menggantikannya gentayangan di alam dunia. Suatu yang sering disebut jin korin. Tapi entahlah, semua itu tak terpikirkan keluarga Tina saat itu. Singkat cerita, 3 hari telah kepergian sang kakak. Rumah menjadi lebih sepi dan ibunya juga jadi lebih sering melamun. Sementara Tina, ia masih tak berani mengatakan apa-apa tentang masalah sang kakak pada ibunya. Apalagi ketika ia membersihkan kamar kakaknya, ia menemukan surat terakhir dari sang kakak di dalam lemari. Surat itu berisi permintaan maaf dan rasa keputusasaannya dalam menghadapi masalah yang saat itu menimpanya. Perlakuan teman-teman kerjanya dan bosnya setiap hari membuat dirinya lebih memilih untuk mati. Di dalam surat itu, ia juga bersumpah bahwa dia tidak pernah melakukan pencurian apapun di toko seperti bosnya fitnahkan. Tina terisak menangis seusai membaca surat kakaknya itu. Ia menyesal andaikan sejak awal kakaknya bercerita itu. Ia langsung beritahu orang tuanya. Tentu masalah kakaknya bisa diselesaikan walaupun mereka harus menjual sawah untuk membayar semua kerugian toko tersebut. Maafkan aku kak, isak dalam tangisnya si Tina. Malam itu saat Tina akan pergi ke dapur untuk memasak indomie rebus, ia mendengar suara krayot-krayot dari dalam kamar kakaknya. Suara yang sama ketika jasad sang kakak yang akan diturunkan, suara bolokan kayu yang dipakai untuk menggantung diri. Sama seperti suara keberatan beban. Tina mencoba membiarkan saja suara-suara itu. Namun semakin dia diamkan, suara tersebut makin terdengar. Suara pintu terbuka, hening kamar itu terlihat sama, kosong tak ada siapa-siapa. Akan tetapi ketika pintu ditutup, suara itu kembali terdengar, diiringi suara seperti taburan pasir di atas atap. Tina bergegas berjalan menjauhi kamar kakaknya tersebut. Tiba-tiba terdengar suara pelan di luar jendela memanggil nama Tina. Lekas-lekas Tina menutupi tubuhnya dengan selimut. Ia benar-benar ketakutan saat itu. Suara ketukan di pintu kamar. Tina, kau sedang buat apa di dapur tuh? Api hidup, air pun sudah mengeruak, mendidih. Ujar ibunya dari luar pintu. Mendengar suara ibunya, Tina bergegas bangun dan berlari ke arah pintu. Air sudah mengeruak di dapur tuh. Kamu buat apa tadi? Malah ditinggal masuk ke kamar. Untung aku ke dapur, kalau tidak kebakaran rumah kita ini. Tadi aku mendengar suara aneh di kamar kakak, tapi setelah dicek gak ada siapa-siapa. Lalu aku juga mendengar suara seperti pasir di atas atap. Kayakmu saja itu. Aku ke dapur tidak ada apa-apa di sana. Semuanya baik-baik saja. Kau jangan membuat cerita yang tidak-tidak, Tina. Apalagi sampai menuduh yang tidak-tidak terhadap arwah kakakmu. Tina menghela napas panjang. Setelah ibunya pergi, Tina langsung berlari ke dapur untuk mematikan api.
Malam itu Tina ikut tidur di kamar adiknya. Awalnya Tina diusir oleh sang adik, namun ketika ia memohon, akhirnya ia pun diizinkan. "Kamu sedang membuat apa itu?" tanya Tina pada adiknya. "Kau tahu, gara-gara dia bunuh diri, semua teman-teman sekolahku sekarang membuliku." "Jangan bicara seperti itu, kau tidak tahu seberat apa beban yang dia hadapi selama ini," tegur Tina. "Lalu aku ini bagaimana? Dulu aku di sekolah baik-baik saja, tapi setelah dia bunuh diri, semuanya berubah drastis. Mereka menyebut kita keluarga tak ada iman lah, didikan orang tua yang buruk lah, dan yang lebih parahnya, guru-guru di sekolah pun selalu menceramah dan membahas masalah." Tina menghela napas panjang. Ia kemudian mendekati adiknya, mengusap-ngusap punggung sang adik. "Sabar, aku yakin semua cobaan ini akan cepat berlalu." Adiknya itu berdiri mendekat ke arah jendela. Bukan jendela kecil itu. Terasa hembusan angin segarnya angin malam. Namun hanya beberapa saat saja mereka menghirup udara yang masuk itu, tiba-tiba terciumlah bau busuk yang sangat menyengat dari arah luar. "Bau apa ini?" tanya Tina. "Gak tahu, sepertinya bau ini dari samping. Mungkin ada bangkai tikus," jawab adiknya yang sambil menarik jendela, bermaksud untuk menutupnya kembali. Tapi anehnya, meski jendela itu sudah ditutup rapat, bau busuk itu malah semakin menyengat. "Baunya semakin menyengat. Jangan-jangan bangkai tikusnya ada di kamarmu," ujar Tina sambil menutup hidungnya. "Sembarangan, kamu masuk tadi ada mencium bau busuk ini enggak?" "Enggak kan? Lalu ini bau busuk apa? Dari mana sumbernya?" "Dari luar samping rumah. Coba kamu cek, buang bangkainya kalau ketemu. Bau sekali." Dengan raut wajah kesal, adiknya langsung keluar kamar dengan berbekal senter yang tak seberapa terang. Cukup lama ia di luar, namun tak juga menemukan sumber bau busuk itu. "Ketemu?" tanya Tina di dekat jendela, namun dia enggan membuka jendela tersebut. Tak ada jawaban, akan tetapi tiba-tiba adiknya berteriak ketakutan hingga membangunkan orang tua mereka dan juga tetangga dekat rumah. Tina bergegas berlari keluar, diikuti oleh orang tuanya. Di luar, para tetangga juga sudah mulai berdatangan. "Ada apa? Ularkah? Apa kau digigit?" tanya Tina khawatir. Adiknya tak menjawab. Ia malah sesungguhan menangis seperti ia syok. "Pocong, aku lihat pocong di atas rumah," isak adiknya bergetar, tubuhnya pun gemetar, seperti orang kedinginan. Jangan mengada-ngada, mana ada pocong? Pocong itu cuma cerita karangan untuk menakuti anak-anak. Kau yang sudah berbulu itu tak sepatutnya takut terhadap makhluk tak nyata seperti itu, bentak orang tuanya. "Sumpah, aku bersumpah, aku benar-benar melihatnya di sana." "Saya rasa memang benar, Pak. Soalnya semalam Ikar dan Musrid juga melihat penampakan pocong itu sewaktu mereka menjaring ikan," kata salah satu tetangga yang bernama Pak Nasi. Sebut saja begitu, karena semua nama di tempat sudah diubah. Setelah semua orang bubar, Tina membantu adiknya untuk masuk ke dalam rumah. Karena saat itu tubuh sang adik begitu lemas karena shock. "Kau percaya padaku kan?" "Ya, aku percaya, tapi orang tua kita tak akan percaya. Tadi saja aku dimarahi karena mengatakan mendengarkan suara-suara aneh di kamar kakak." Adiknya terserang demam, suhu tubuhnya benar-benar panas sekali. Di desa itu juga sudah menyebar cerita tentang teror pocong yang mengganggu, nakut-nakuti warga. Dan parahnya lagi, ada sebagian yang mengatakan kalau pocong itu adalah wujud dari arwah kakak Tina yang tidak diterima bumi sebab bunuh diri. "Tak ada sebab anakku tak diterima bumi, asal kalian tahu, semua manusia yang mati dan sudah dikubur tak dapat bangkit kembali, apalagi bergentayangan menakut-nakuti orang. Itu hanya jin yang menyerupai almarhum," teriak ayahnya Tina lantang di hadapan para warga. Sedang berdiskusi untuk menghelat kampung agar pocong itu tak lagi mengganggu desa. Pak RT bangun dari duduknya untuk menenangkan ayah Tina. "Sabar Pak, sabar. Kau enak bilang sabar, karena kau tidak rasanya mendengar anakmu yang sudah tiada malah difitnah-fitnah seperti itu." "Maaf Pak, bukan maksud kami memfitnah, tapi setelah anak Bapak meninggal bunuh diri, desa ini malah diteror pocong. Kami semua terganggu Pak, mau mencari ikan takut, mau ronda malam juga takut." "Betul, kalau hanya sekedar menampakkan wujudnya, kami tidak masalah. Cuma yang parahnya, setelah bertemu pocong itu, kami jadi jatuh sakit Pak. Lantas kalau sakit, bagaimana anak istri kami makan? Bapak mau nanggung?" lanjut teriak warga lainnya. Keadaan memanas saat itu, semuanya emosi, sampai-sampai Pak RT kewalahan menenangkan warganya. Sesampainya di rumah, ayah Tina marah-marah. Semua orang di rumah kena imbasnya. "Seberapa parah cerita tentang pocong itu beredar?" tanya Tina pada adiknya yang sedang membuat parang-parangan dari kayu. Adiknya menarik napas panjang sebelum bercerita. "Kau benar-benar tidak tahu. Sekarang di mana-mana pun
Ibu-ibu duduk, disitulah cerita pocong itu terdengar. Aku sendiri bosan dan hampir gila karena cerita-cerita ini. Tapi kau percaya kalau itu adalah kakak? Tanya Tina. Kalau sampai orang tua kita dengar, habis mulutmu. Cepat-cepat Tina menutup mulutnya. Ia terlanjur bertanya seperti itu. Untung saja orang tuanya tidak ada dekat mereka saat itu. Aku antara percaya dan tidak kalau itu kakak. Aku percaya karena tanda-tandanya sangat cocok sekali dengan kakak. Tapi seperti yang dikatakan orang tua kita, manusia yang sudah meninggal tidak akan bisa bangkit lagi, apalagi sampai menakuti orang-orang. Tapi kata Pak Mursyid, semua itu pasti ada sebabnya. Kenapa jin korinnya kakak muncul mengganggu warga? Mungkin ada yang ingin dia sampaikan karena kan jin itu memang menemaninya selama hidup. Entahlah, tapi kalaupun benar, aku nggak mau ketemu pocong itu lagi. Di suatu kesempatan, Tita menceritakan semua yang ia tahu tentang kakaknya pada adiknya. Aku berdosa sudah mengumpat kakak, ampunilah dosaku ya Allah, ampuni dosa-dosa kakakku. Semoga kakak di sana tepat di tempat yang layak dan lapangkan kuburnya. Jauhkan ia dari siksa kubur yang pedih, ucap adiknya Tina. Aku akan mencari tahu dan kalau aku sudah menemukan bukti-buktinya, kita bisa lapor ke polisi untuk bersihkan nama kakak, ujar adiknya. Tapi kurasa itu tidak perlu, aku takut malah terjadi apa-apa padamu. Kita tinggal berdua bersaudara, tolonglah jangan melakukan hal-hal yang aneh. Kalau sampai kau kenapa-napa, kasihan orang tua kita. Ini demi kakak agar kakak bisa tenang. Kau tenang saja, aku akan berhati-hati. Tina menghela napas panjang. Ia sudah tak bisa berkata apa-apa lagi. Adiknya itu memang sangat amat keras kepala. Menyesal aku memberitahunya. Dan benar saja, setelah hari itu adiknya jadi sering terlambat pulang. Sudah 2 minggu setelahnya, tapi adiknya masih belum mau cerita apa-apa tentang apa yang ia temukan. Malam itu, adiknya Tina mengetuk pintu kamar kakaknya dan langsung masuk begitu pintu terbuka. Kenapa? Tanya Tina pelan. Aku bertemu dengan salah satu orang yang pernah bekerja di toko itu. Aku yakin kau akan terkejut ketika aku ceritakan. Tina mengelukkan alisnya. Ia penasaran dengan cerita apa itu. Cepat ceritakan, pinta Tina. Kak Lili, orang yang pernah bekerja di toko itu. Dia juga pernah mengalami masalah seperti kakak kita. Tapi bedanya saat itu Kak Lili langsung cerita ke keluarganya. Dan oleh temannya yang seorang RT, pihak keluarga disuruh untuk langsung mendatangi pemilik toko. Mereka juga membawa seorang polisi saat itu. Si pemilik toko ditekan agar segera melaporkan kasus pencurian itu ke polisi. Jika memang benar itu merupakan kasus pencurian, karena jumlah uangnya yang hilang cukup besar. Aneh rasanya jika pemilik toko tak mau melaporkan kasus itu ke polisi. Tapi seperti yang kakak kita alami, pemilik toko itu mengatakan bahwa banyak bahwa hanya buang-buang waktu jika lapor polisi, karena nyatanya pelakunya ada di depan mata dan Kak Lili tetap disuruh untuk ganti rugi. Akhirnya urusan itu berlanjut panjang karena keluarga Kak Lili sama sekali tak mau membayar sepeser pun uang yang diminta oleh si pemilik toko. Mereka masih bersikeras membawa kasus itu ke jalur hukum. Lalu, ya oleh polisi itu pemilik toko disuruh untuk segera lapor, tidak bisa asal tuduh, apalagi di toko tidak dipasangi CCTV. Dan setelah kasus itu diselidiki kepolisian, terbukti bahwa Kak Lili memang tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Malah si pemilik toko hendak menyuap polisi agar kasus itu dimenangkan olehnya, tapi polisi tidak mau. Rupa-rupanya pemilik toko itu sudah sering membuat jebakan seperti itu untuk mencari keuntungan, agar ia dapat bekerja gratis dan walaupun karyawan yang dituduh membayar, dia akan dapat uang yang cukup banyak sehingga tak keluar uang lagi untuk membayar gaji karyawan-karyawannya. Lalu karyawan-karyawan sebelumnya itu tidak ada yang lapor. Orang tertekan mana bisa berpikir jernih, cuma Kak Lili yang berhasil bebas dari masalah itu tanpa mengeluarkan uang yang besar. Tina menutup mulutnya rapat-rapat, tak menyangka jika pemilik toko yang sudah sangat kaya raya itu masih tega membuat seperti itu hanya demi uang tak seberapa jika dibandingkan kekayaannya. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Apa kita harus lapor polisi? Kita belum cukup bukti untuk kasus kakak. Aku akan terus mencari bukti-bukti itu. Kau tenang saja, doakan aku semoga baik-baik saja, karena orang itu bisa melakukan apapun dengan uangnya, bahkan untuk membeli hukum pun dia mampu. Aku tak izinkan kau untuk mencari bukti-bukti itu. Sekarang kita fokus pada masa depan kita saja. Biarkanlah yang sudah berlalu, jangan lagi untuk menguliknya. Aku takut akan terjadi apa-apa padamu. Aku tak bisa bayangkan bagaimana orang tua kita nanti kalau sampai kau celaka. Orang seperti itu tak boleh dibiarkan. Dia bahkan tak mengucapkan sepatah kata pun atas kematian kakak. Padahal nyata-nyatanya itu ulahnya. Aku benar-benar emosi. Andai aku tak bisa menyeretnya masuk penjara, maka itu berarti aku akan masuk penjara. Kau gila kah? Kau
masih bocah, sudah berpikiran seperti itu, bentak Tina mengangkat tangannya bermaksud hendak melayangkan pukulan pada adiknya tersebut. Aku benar kan, orang seperti itu, dia itu tidak pantas hidup. Enak begitu saja, yang ada kalau dibiarkan akan makin banyak korban-korban seperti kakak. Mending kalau korbannya itu pintar seperti Kak Lili, tapi kalau lemah mental seperti kakak bagaimana? Apa yang akan terjadi? Selanjutnya kau pasti bisa bayangkan, Tina terdiam hening untuk beberapa saat. Hanya helaan napas keduanya yang terdengar memburu. Mereka hanyut dalam pikiran masing-masing. 1 bulan telah berlalu, cerita terpocong di desa belum benar-benar redup. Hanya saja orang-orang sekarang lebih memilih untuk tidak berurusan dengan orang tua Tina yang dianggap sudah gila. Karena pernah beberapa waktu lalu, ketika ayahnya mendengar beberapa warga bicara tentang pocong itu, sang ayah langsung membabat habis tiang rumah, antena TV, tiang-tiang jemuran pemilik warga yang bicarakan pocong tersebut. Tak hanya sekali 2 kali itu terjadi, bahkan ayahnya pernah berkata, ini hanya tiang rumah dan jemuran yang aku hancurkan. Nanti kalau aku dengar lagi cerita tak masuk akal yang melibatkan arwah anakku, maka siap-siap batang leher kalian yang akan kupenggal. Sore itu adiknya Tina pulang dengan keadaan yang mengejutkan. Ia diantar oleh beberapa orang ke rumah, tubuhnya ripuh berdarah-darah. Tentu keadaan adiknya itu membuat orang tuanya dan juga sang kakak sangat terkejut bercampur panik. Apalagi menemukannya di jalan dekat sawah Haji Cuplis. Saat ditemukan keadaannya memang sudah babak belur begini. Entah apa yang sudah terjadi. Meski tidak yakin, tapi Tina berat kecurigaan terhadap pemilik toko. Bisa jadi itu ulah pemilik toko tersebut. Hari-hari berlalu, Tina dengan penuh kasih sayang mengurus adiknya itu. Ia juga selalu menanyakan siapa yang membuat adiknya jadi seperti itu. Tapi tak satu pun pertanyaan itu dijawab oleh sang adik. Sementara kedua orang tuanya malah menuduh adik Tina melakukan perkelahian antar geng dengan sekolah lain. Kak, panggil adiknya untuk yang pertama kali setelah sekian lama tak pernah lagi manggilnya dengan sebutan kakak. Ya, hening seketika, adiknya terdiam. Lalu kemudian sang adik menggelengkan kepalanya, bibirnya tersenyum. Tidak, bukan apa-apa. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena kau sudah merawatku. Bicara apa kau ini? Kau itu adikku, tentu aku akan merawatmu bila kau terluka. Bila suatu saat nanti aku mati, tolong jaga orang tua kita ya kak. Tina terdiam, ia kembali duduk di sebelah adiknya itu. Siapa yang melakukan ini semua padamu? Apa ini berkaitan dengan pemilik toko itu? Tidak kak, ini murni perkelahianku dengan teman-teman sekolah, jawab adiknya pelan. Wajah adiknya tampak serius, tapi Tina tak yakin jawaban itu jujur dari hati adiknya. Kalau begitu istirahatlah sekarang, biar kau lekas pulih dan bisa kembali bersekolah. Malam itu hening sekali, hanya suara mirip taburan pasir di atas atap yang sekali mengganggu ketenangan Tina dan adiknya. Tiba-tiba perut Tina terasa keroncongan, padahal sore tadi ia sudah makan sangat banyak dengan ikan asin dan sayur labu. Buatan si ibunya, ia pun buka pintu kamar untuk mengambil makanan sisa sore tadi sebelum sayurnya basi. Setibanya di dapur, Tina memanaskan sayuran di atas kompor. Setelah sayurnya sudah panas, ia mengambil sepiring nasi dan ikan asin untuk dibawa masuk ke dalam, karena ia tak ingin makan di dapur sendirian. Namun baru beberapa saat suap saja ia menikmati makanannya, tercium bau asap dari arah dapur. Tina merasa aneh, namun ia enggan untuk memeriksanya. Lama-lama bau asap itu semakin menyengat, dan tidak hanya baunya saja, asap tebal pun mulai masuk ke dalam. Membuat Tina terbatuk-batuk, mau tak mau ia meriksa ke dapur dan sangat terkejut ketika melihat sudah memakan habis peralatan dapur dan merambah ke pintu. Bau bensin dan asap tercium. Bergegas Tina yang panik itu membangunkan kedua orang tuanya dan adiknya untuk segera menyelamatkan diri keluar dari rumah. Ayah Tina memapa anaknya yang masih sakit itu untuk keluar rumah. Dan setelah sang ayah berusaha untuk memadamkan api dibantu oleh para tetangga, untung saja api yang sempat melahap seluruh rumah itu berhasil dipadamkan. Tapi bukan hanya separuh dapur mereka yang terbakar, kaki ayah Tina juga mengalami luka bakar. Entah bagaimana ayahnya bisa mendapatkan luka itu, karena beliau sibuk sekali bersama para tetangga untuk memadamkan api. Setelah api berhasil dipadamkan, barulah luka kaki ayah Tina pun terasa. Bagaimana bisa sampai kebakaran, Tina? Tanya ibunya setelah keadaan tenang. Tina menceritakan pada semuanya dengan apa yang ia tahu. Pak, saya menemukan jerigen bensin ini di sana, ujar salah seorang tetangga. Menunjuk sebuah jerigen berukuran 1 liter yang memang berbau bensin ketika dibuka. Orang tua Tina saling pandang. Apa jangan-jangan ada yang sengaja membakar rumah bapak? Wah, nggak bisa dibiarkan ini. Salah-salah besok malah rumah kita yang jadi sasaran, sahut yang lain. Semua orang yang berpikir bahwa itu adalah ulah orang-orang mabuk dengan sengaja membuat kado dengan cara membakar rumah-rumah warga,
Karena jerigen yang digunakan pun hanya jerigen kecil. Kalau memang berniat hanya untuk melenyapkan rumah Tina, tentu jerigen yang digunakan membawa minyak yang jauh lebih besar. Tapi jelas sekali terlihat raut wajah adiknya Tina tampak berbeda. Mungkinkah ia ada pendapat lain? Siapa yang ia curigai? Sederet pertanyaan itu bercampur aduk jadi satu di pikiran Tina. Namun ia juga tak enak hati untuk bertanya pada adiknya. Semoga saja dugaan-dugaan bapak-bapak itu benar. Kalau ini hanya ulah orang-orang mabuk, pikir Tina. Kenapa kau melamun? Akhir-akhir ini nampaknya kau jadi pemalas sekali, ujar Tina pada adiknya yang tengah duduk di pelataran, sambil menatap anak-anak tangga yang bermain kejar-kejaran di jalan. Entahlah, aku hanya sedang memikirkan tentang orang-orang mabuk yang membakar rumah kita. Terdengar aneh kan? Masa iya ada orang mabuk iseng lalu membakar rumah kita? Setahuku, orang kalau sudah mabuk itu macam hilang kendali diri. Bahkan untuk berjalan saja mereka susah. Jangankan berpikir untuk membakar rumah orang. Mengingat arah jalan pulang pun, ia tak mampu. Tina menghela napas. Kejadian akhir-akhir ini memang tak masuk akal baginya. Tapi ia tak bisa sembarang tuduh. Terlebih lagi ia tak punya bukti yang memadai. Tak usahlah terlalu dipikirkan. Yang perlu kau pikirkan sekarang itu sekolah yang rajin. Jangan malas-malasan biar jadi orang berguna dan sukses kalau sudah besar. Adiknya tak menjawab, hanya helaan napas yang lagi terdengar. Malam harinya Tina dan sang adik ditinggal berdua di rumah. Kau sudah tidur? Tanya Tina mengetuk pintu kamar adiknya yang terkunci. Hening tak ada jawaban. Tina lalu duduk sebentar di depan kamar sang adik, berharap adiknya itu bangun dan mau membukakan pintu. Namun hanya terdengar dengkuran yang semakin keras dari dalam kamar, membuat Tina bergegas bangun dan langsung berlari ke kamarnya. Suara taburan pasir di atas atap masih sangat terdengar. Tina menutupi tubuhnya dengan selimut lalu berusaha untuk memejamkan mata. Hingga tiba-tiba terasa sebuah tangan menyentuhnya dari luar selimut. Jangan ganggu aku tidak mengganggumu. Kau bicara apa sih? Tanya suara itu yang tak lain adalah suara adiknya. Astaga, kamu masuk ke kamarku tanpa memberitahu. Siapa yang tak kaget begitu? Upat Tina kesal. Aku lapar, tolong masakkan mie kuah, Kak. Tadi ku dengar kau tidur berdengkur. Bisa pula ya kau bangun karena lapar? Tapi rasanya kau bisa masak mie sendiri kan? Iya, tapi malam ini aku ingin makan mie buatan kakak karena matanya memang tahu. Ngantuk, Tina akhirnya berjalan ke dapur, diikuti oleh adiknya. Pucatnya wajahmu, kau sakit lagi? Tanya Tina. Enggak lah, cuma pusing dikit. Dua buah mangkok mie kuah diletakkan Tina di atas meja. Kau tunggu di sini sebentar ya, aku mau buang air dulu, ujar Tina berpesan pada adiknya. Akan tetapi sekembalinya ia, Tina tak melihat adiknya di dapur, bahkan minyak pun sudah tak ia bawa. Ini anak kemana? Gumam Tina, lalu membawa kedua mie tersebut keluar. Suara keroyok di dalam kamar kakaknya terdengar lagi, membuat Tina langsung berlari menjauh. Beberapa kali Tina mengetuk dan menggedor pintu kamar adiknya, namun tak ada jawaban, membuat Tina semakin kesal. Dasar kurang ajar, beraninya dia mengerjaiku, upat Tina. Tak berapa lama kedua orang tuanya datang. Sang ayah yang melihat ada semangkuk mie di atas meja itu pun langsung melahapnya. Itu mie adik, tapi dia minta masakan mie. Tapi setelah masak, dia malah masuk ke dalam kamar. Mana dipanggil-panggil tak menjawab. Ibunya yang trauma dengan kejadian kakak Tina waktu itu langsung menggedor-gedor pintu kamar adiknya. Coba buka paksa, aku takut terjadi apa-apa, ujar ibunya memelas. Tidak ada apa-apa. Bisa kan anak itu memang suka sekali mengerjai kakaknya. Cepat buka saja pintunya, perasaanku semakin tidak enak, sahut ibunya si Tina. Akhirnya, mau tak mau, ayah Tina terpaksa mencokel pintu itu untuk membukanya. Benar saja apa yang dikhawatirkan ibunya tadi terbukti. Adik Tina sudah terkapar dengan mulut berbusa di atas tempat tidur. Di tangannya ada botol air yang sudah habis. Di atas mejanya juga ada beberapa bungkus racun yang biasanya dipakai untuk beracun ikan. Tina terduduk, tubuhnya gemetar, perlahan-lahan suara tangisan ibunya mulai menghilang, dan keadaan menjadi gelap gulita. Saat ia tersadar, seorang ibu-ibu tengah memijit lengannya. Orang-orang di luar kamar juga ramai berkumpul. Adik saya, adikmu sudah meninggal, napas Tina tak beraturan. Kenapa batinnya? Setelah kejadian adiknya bunuh diri itu, Tina menjadi jauh lebih murung. Ibunya pun kini terus sakit-sakitan. Apa suara dengkuran yang kudengar itu adalah suara di mana adikku sedang meregang nyawa? Tapi tidak mungkin, karena setelah itu dia mendatangiku. Tina, rumah ini sudah terjual. Besok kita akan pindah dari desa ini. Semoga dengan ini ibu bisa kembali sehat. Tina terdiam. Ia menatap sekeliling ruangan. Rumah itu banyak sekali kenangan. Bayangan sang kakak dan adiknya selalu terlihat dalam rumah itu.
Tina tahu itu tak nyata, tapi entahlah, ia merasa kalau dirinya selalu diawasi oleh keduanya di rumah itu. Semenjak mereka pindah dari desa tersebut, sang ayah mulai membuka usaha dari hasil penjualan rumah serta tanah sawahnya. Dan Tina pun sudah bekerja di sebuah toko baju di sebuah pasar terkenal di daerah Kasela. Kehidupan mereka mulai membaik, meski kesedihan itu tetap ada sampai kapanpun. Di akhir cerita, Tina meminta doa pada ketika kita semua untuk kedua saudaranya yang meninggal. Semoga mereka ditempatkan di tempat yang lebih baik dan dilapangkan kuburnya. Mudah-mudahan keduanya mendapatkan rahmat. Amin ya robbal amin. Oke teman-teman, itulah cerita pada malam hari ini. Dan di dalam cerita ini cukuplah panjang kita untuk menyimaknya. Namun di dalam cerita yang panjang ini dapat kita simpulkan bahwa sesuatu yang kita pikul sendiri akan terasa berat bila kita tidak membagikannya kepada orang lain. Ada baiknya kita menceritakan sebuah masalah itu kepada orang lain agar kita lebih ringan lagi mendapatkan agar kita lebih ringan lagi dalam menyemaki sebuah masalah tersebut. Untuk itu teman-teman, cukup sekian dari saya, Fer dari Suara Malam. Jangan lupa untuk klik channel ini, subscribe, like, dan komen agar saya tetap mengupload cerita-cerita baru untuk para pendengar pada malam-malam berikutnya. Saya Fer dari Suara Malam dan selamat malam.